Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Silakan tasnya dibuka dulu. Terus keluarkan buku pelajarannya. Keluarkan bukunya. Udah semuanya ada? Tasnya juga. Silakan untuk ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Kita cek hadiran ya, yang tidak hadir siapa hari ini? Rahma, mana? Sakit, terus siapa lagi? Zakira juga sakit. Siapa yang sekarang sebelum kita mulai seperti biasa kita akan memulai ice breaking terlebih dahulu. Sekarang untuk ice breaking-nya itu mengikuti arahan pulpen. Kalau pulpen ke kanan berarti kita ke kanan. Kalau pulpen kiri berarti kita ke pulpen ke atas berdiri ke bawah. Kalau gini berarti loncat ya. Sudah ngerti? Bisa dipahami bisa semuanya? Kita mulai ya. Fokus semuanya. 1, 2, 3, berdiri. Kanan, kiri, atas, bawah, loncat. Bisa? Sekali lagi. Kanan, kiri, atas, bawah, kanan, kiri, atas, bawah, loncat. Oke, tepuk tangan. Lagi. Udah ya, dulu istirahat. Oke, untuk pembahasan sekarang kita itu akan membahas udah sekarang kita akan membahas tentang teks puisi. Ada yang pernah mendengar atau membacakan tentang teks puisi? Pernah belum? Belum? Oke, sebelum kita materi, kita akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Untuk poin pertama, menjelaskan pengertian puisi dengan benar. Dan selanjutnya, menyebutkan ciri-ciri dan jenis-jenis puisi dengan tepat. Terakhir, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi dengan benar. Oke, yang pertama itu pengertian puisi. Poin pertama itu apa? Coba baca berat. Puisi merupakan satu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan. Pengakuan juga daya bahasa, kreativitas dari masyarakat, mengarang dalam daya bahasa yang tidak bisa mengandung irama juga makna. Ya, jadi puisi adalah karya sastra yang berisi perasaan, pikiran, atau pengalaman seseorang. Puisi ditulis dengan kata-kata indah, dan menarik.
yang tidak seperti paragraf pada cerita atau karena biasanya seperti kan kalau cerpen nulis itu kan panjang ya, kalau puisi kan pasti dibuatnya itu secara tertata atau rapi ya. Ya, Ibu mau menanyakan kepada Naila, jadi menurut Naila kenapa puisi menggunakan kata-kata yang singkat tetapi tetap memiliki makna yang dalam? Ada yang bisa menjelaskan apa? Memilih kata-kata cerita saja yang ditambahkan Nah, terima kasih Naila, jawabannya sudah benar. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Ya, belum. Selanjutnya ke jenis puisi berdasarkan isi. Poin pertama itu puisi. Ya, puisi naratif apa? Cuma bacakan ya. Ya, jadi yang naratif itu adalah puisi yang berisi cerita. Jadi seperti kita membaca sebuah kisah ceritanya itu tentang pahlawan, percintaan itu sedang sedih, bahagia, atau bisa juga pantun terhadap sesuatu dan masuk ke dalam jenis puisi lirik. Yang terakhir itu puisi deskriptif. Apa puisi deskriptif? Jadi pembaca bisa seolah-olah merasakan langsung dari teks puisi yang dibacakan tersebut. Selanjutnya itu ada unsur pembangunan puisi. Sebelum membuat puisi, wajib tahu pembangunannya ada unsur puisi dan unsur materi. Keduanya penting agar orang yang mendengar atau membaca puisi dapat memahami maksud yang hendak disampaikan. Di sini ada 6 unsur visi puisi. Yang pertama itu apa? Visi dalam bisa memilih kata yang tepat supaya isi puisinya itu menarik dan enak dibaca oleh pembaca ya.